Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan di channel saya kali ini. Saya punya program baru namanya Ngobras atau Ngobrol Santai. Nah, apa sih Ngobras ini? Ngobras ini yaitu teman-teman, saya akan mengundang narasumber, stakeholder atau siapa saja yang memiliki kepentingan yang nanti akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saat ini banyak beredar di masyarakat. Baik itu soal pendidikan, pariwisata, olahraga, budaya, politik ya, bahkan politik kita juga akan ngomongin mengenai politik. Nah, jadi nanti teman-teman silakan teman-teman kirimkan pertanyaan atau apa saja di akun media sosial saya, baik di Facebook Muhyiddin Onyeng atau di akun saya di YouTube ya, Muhyiddin, di channel Muhyiddin Hasan. Silakan teman-teman mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan mengundang narasumber untuk menjawabnya. Oke, tetap ikuti terus channel ini dan semoga bermanfaat. Oke, dan teman-teman, kali ini ya ngobras kita akan memperbincangkan, ngobrolin mengenai pariwisata ya. Udah pada gabut nih, udah pada pengen jalan-jalan ya. Oke, dan satu objek di Kalimantan Selatan, satu kawasan yang cukup menarik adalah Lok Sado. Tahu nggak Lok Sado di mana? Iya dong, di hulu Sungai Selatan. Lok Sado memiliki panorama yang sangat luar biasa, kemudian wisata alam dan wisata budaya. Dan pada kesempatan ngobras kali ini, saya akan mengundang dan sekaligus berbincang ngobrol santai dengan Bapak Muhammad Zakir Maulidi SH atau biasa disapa Om Jack ya. Beliau adalah Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan selain itu juga akan bergabung dengan kita Om Camang atau Bang Camang ya, adalah pelaku pariwisata di Lok Sado. Bagaimana keseruan ngobras kami hari ini? Silakan tetap terus ikuti channel ini. Terpenuhi ya, jadi yang dulunya 1,5 meter bisa jadi 2,5 meter, sehingga jaraknya orang duduk itu memang agak renggang. Ada di Arung Jeram sendiri juga dikurangi, yang dulunya jumlahnya bisa sampai 6 bisa dikurangi jadi 4 gitu. Jadi ada pengurangan itu. Oke, iya. Kalau misalkan sementara ini Om Jack, frekuensi
kunjungan apa segala macam berdasarkan pengamatan dari Dinas Pariwisata sejak mulai dibuka beberapa waktu yang lalu, gimana? Ada peningkatan atau masih belum terlalu ini? Alhamdulillah, karena memang tren pariwisata secara nasional pun berdasarkan kajian dari Kementerian Pariwisata, tren pariwisata ini kan sudah bergeser dari wisata kota, ya, ini sudah mengarah ke wisata alam. Iya, iya. Nah, dari wisata yang kelompok juga ini sudah mulai ada yang perorangan dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Sekarang bergesernya pariwisata tuh ke arah situ. Jadi kaitannya dengan yang ditanyakan Om Onyeng tadi, pariwisata di Hulu Sungai Selatan ada peningkatan grafik karena memang sebelumnya kan kita tutup ya. Nah, jadi memang kelihatan nih animo masyarakat untuk berwisata ya sangat besar. Ketika ditanyakan dalam sebuah survei pun secara nasional apa yang akan Anda lakukan setelah pandemi ini berakhir, jawabannya kan adalah berwisata. Iya, kita udah bosan di rumah nih, udah gabut. Ya, karena semua sudah terlalu lama tinggal di rumah dengan lingkungan yang terbatas, mereka perlu refreshing itu barangkali. Iya, saya aja sangat pengen ini ke Loksado Om, kayaknya udah gimana gitu. Ya, sekali-sekali nanti kita ke ngumpul-ngumpul lah, sekalian diskusi di Loksado. Iya. Dengar-dengar ada beberapa event yang akan diselenggarakan di kawasan Loksado ini. Apa aja Om? Oh ya, kami dalam waktu dekat ini di 27 September ini ada kegiatan bersama ya yang diinisiasi oleh komunitas. Ya. Jadi komunitas mereka minta dukungan ke kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sungai Selatan untuk melaksanakan event. Jadi istilahnya jenisnya kayak camping bareng, sekalian berbagi informasi. Oh, itu komunitas berarti yang menyelenggarakan? Komunitas yang menyelenggarakan, kita Genpi cuma ya? Bukan? Kalau yang tanggal 26 ini pure komunitas pencinta wisata alam. Tapi yang untuk Genpi ini juga dilaksanakan pada besok Sabtu Minggu. Itu ada juga yang camp Mananjak itu? Camp Mananjak itu kami batasi pesertanya karena memang tempatnya tidak terlalu luas, puncak bukitnya jadi sekitar 250, padahal daftar antrenya sudah sangat banyak. Banyak itu Om, 250. Iya, jika dibuka terus sampai 500 tembus Om. Oh, gitu? Cuma karena memang keterbatasan kita pertimbangkan nanti jarak pemasangan tenda, jarak physical distancing-nya tidak terpenuhi, jadi kita batasi peserta sehingga kami mohon maaf kawan-kawan di Genpi harus menutup pendaftaran dan untuk pada hari yang bersangkutan kami koordinasikan untuk tidak menerima tamu dari yang bukan peserta kegiatan. Iya. Tapi ini memang kawasan baru ya Om ya, Camp Mananjak ini atau gimana? Oh ya, jadi pada dasarnya kami ini kan membantu masyarakat. Jadi masyarakat di desa mereka punya potensi. Mereka punya puncak bukit yang bagus untuk camping. Kemudian kami komunikasikan bagaimana cara pengembangannya, cara memasarkannya. Kami bantu mereka bagaimana mereka menghidupkan potensi itu. Oh, jadi ini lebih dari masyarakat ya Om ya? Dari masyarakat kita bantu cara memasarkan, cara mengundang orang agar banyak ke tempat itu. Jadi kita bikin event, kita bikin acara di sana. Kita bantu jual sehingga harapan kami nanti setelah kegiatan ini orang akan ada lagi pilihan untuk wisata minat khususnya. Oke. Kalau misalkan saya orang awam nih Om, kalau mau terlepas dari sudah eventnya udah lewat atau segala macam, saya mau ke sana. Kira-kira kalau dari Kandangan ini arah Loksado, terus di mana lagi nih? Kalau dari arah Loksado itu di daerah Padang Batung di Desa Mawangi. Tepatnya nanti ada jalan tembus menuju ke Desa Hamak. Desa Hamak. Di Desa Hamak itu ada juga satu air terjun namanya Sumaragi. Setelah setelah persimpangan di Sumaragi itu kita akan menemukan jalan
jalan masuk kayak gang itulah, masuk ke ke menuju ke puncak itu. Oke. Tapi memang baru ya jatuhnya ini Om ya, lokasinya ini. Baru. Jadi mereka baru buka dan memang sudah ada yang sering camping di sana, termasuk anak-anak kami juga di Genpi. Dan dari situlah ide gagasan itu muncul. Bagaimana kalau nanti kita bikin event, dan akhirnya besok Sabtu Minggu bisa terlaksana. Iya. Oke, Om, ini lagi Om, mengenai untuk nanti kita akan minta Bang Camang, kebetulan Bang Camang belum bergabung dengan kita, kan yang cukup terlihat sekarang kan andalannya adalah bambu rafting gitu ya Om ya. Kemudian rafting dengan menggunakan perahu karet. Kalau sebelumnya normalnya kan untuk satu bambu itu, satu rafting itu kan mungkin bisa 4 sama joki ya. Iya. Kalau dengan kondisi sekarang ini Om, gimana? Ya. Layanan untuk bambu rafting itu tidak ada perubahan ya. Jadi dari biaya tetap 300.000 ditambah mereka diwajibkan untuk memakai pelampung, dan itu juga dikenakan cas antara 30 sampai 45.000 untuk untuk 3 orang itu. Jumlah penumpang istilahnya jumlah yang bisa naik di rakit itu tetap 3 orang Om. Jadi tetap 4 orang. Karena ada jarak ya. Distancing-nya tadi kita perlebar tempat duduknya. Kalau istilah joki di Loksado itu namanya undanan. Tempat duduk tempat duduk yang dari bambu itu undanannya itu yang diperpanjang sehingga tetap ada jarak antara penumpang yang satu dengan yang lain. Oke, iya. Jadi artinya tetap safety, tetap aman gitu ya. Iya. Oke. Dan memang teman-teman yang joki pun sudah diberikan edukasi bagaimana untuk melayani tamu gitu ya di masa yang new normal lah istilahnya gini ya. Betul. Mereka juga kami tekankan sekali untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Iya. Sekalian memang kami juga setiap weekend ada petugas pengawas wisata yang juga memantau kegiatan gitu, dan kalau ada yang melanggar ya dikoreksi. Koreksi lapangan langsung, jadi mereka harus seperti apa. Nah, pada kesempatan ini juga kami sebenarnya bagus nih untuk menghimbau ya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Loksado ya taati juga protokol kesehatan. Mereka wajib memakai masker. Kalau mereka main di air, mereka wajib memakai life jacket, pelampung, harus mentaati itu. Karena memang ada beberapa hasil pemantauan yang tamunya tidak memakai pelampung. Nanti kita repot seperti itu kalau terjadi sesuatu. Kita akan kena masalah juga, dan ini memang standar keamanan yang harus dijaga ya gitu kan. Betul ya, kadang-kadang itu Om, kita udah berusaha menerapkan protokol dan juga mewanti-wanti apa segala macam, tapi yang namanya manusia macam-macam. Tapi insya Allah lah ya, dengan terus kita saling mengingatkan teman-teman juga yang ingin berwisata menikmati keindahan alam Loksado ya, sama-sama lah ya. Kalau inginnya kan wisata itu inginnya sehat, inginnya bahagia, inginnya gembira gitu. Jangan sampai karena kelengahan sedikit kita pulangnya malah bisa masalah. Iya, betul. Oke, Om, sudah bergabung dengan kita Bang Camang. Siap. Iya. Tadi udah banyak nanya ke Om Jack, Bang Camang mengenai sudah dibukanya beberapa kawasan di Loksado ya. Alhamdulillah, dan ini memang pertanyaan yang banyak gitu ya. Loksado udah buka belum? Oke, sekarang ini Bang Camang, pelaku wisata di Loksado langsung. Oke, dan sebelumnya selamat dulu. Sudah diresmikan belum ini tempat yang baru? Iya. Apa namanya, Bang Camang, tempatnya itu, Bang Camang?
Kalau tempat kita tetap jadi all outbound camp, Mm-mm. cuman untuk balai inapnya kita namakan Balai Punggal, Om. Balai Punggal ya. Ya, Balai Punggal. Konsepnya? Ya kenapa jadi Balai Punggal? Tapi sebelumnya nih, Ah, makasih banyak dulu Om Bunyeng sudah ngajak kita untuk ngobras. ya. Makasih juga Pak Kabit Pariwisata Ya, yang udah luar biasa di Loksado ya, bisa memberikan support buat kita terutama dalam reopening lagi kawasan Loksado gitu. Oke. Nah, terkait tadi kembali ke masalah fasilitas kami, Mm-mm. kebetulan selama kita musim pandemi ini kita off layanan hampir 5 bulan, jadi kita manfaatkan buat berbenah. Buat berbenah, eh, awalnya hanya sekitar potong-potong rumput saja, tapi akhirnya sampai ke Naik ya, udah tiang-tiang hanya bangunan rumput juga tapi. kena potong, jadi akhirnya kita ya kebablasan yang asik ya. sekalian kita manfaatkan kebablasan Om. Oke. Gitu. Nah akhirnya kita punya pemikiran, biasanya kan kita hanya fasilitas untuk camping tenda untuk inap tamu kita. Mm-mm. Tapi kita coba tambah dengan fasilitas inap kamar. Nah, konsep Oke. yang kita gunakan adalah balai. Mm-mm. Balai itu kan tempat rumah adatnya masyarakat Dayak Meratus. Oke. Yang seyogianya itu kan mengelilingi, jadi segi empat Mm-mm. melingkar gitu. Di sisi-sisi luar itu ada kamar. Oh. Nah, cuman kami untuk bisa mendapatkan view keluar, jadi kita ambil separuhnya saja, jadi bentuk huruf L gitu. Mm-mm. Nah, makanya kita namakan Balai Punggal. Punggal itu kan artinya terpotong, terbelah Oh, dua, ya setengah gitu ya. gitu Oh. ya. Iya. Gitu. Kalau ini mungkin Konsepnya penggal gitu. gitu ya bahasa ininya. Ya, Ya. kurang lebih. Oke. Untuk layanan Siap. gimana? Alhamdulillah sudah berjalan beberapa minggu ini. Mulai ada yang sudah, pertama kemarin malah diawali dengan kegiatan yang outbound Om. Dari salah satu Sudah ada outbound ya? ya sudah Alhamdulillah. ada, dari salah satu kantor kementerian yang berdomisili di Banjarmasin kemarin. Namun pada saat itu juga kita mencoba untuk tertib, jadi minta izin dulu ke Pak Kabit, langsung kita coba telepon Pak Kabit karena ada permintaan kita menyampaikan, karena status waktu itu masih belum dibuka ya Om ya, Pak Kabit. Sorry, kita biasanya saking akrabnya dengan Pak Kabit jadi manggilnya Om aja, Om Jack. Iya. Ya, kayaknya saya juga Nama ikut-ikutan panggung. jadinya Om Jack. Nama panggung, nama panggung, nama panggung, nama panggung. Siap. Oke. Setelah itu beberapa, kalau tidak salah seminggu setelah itu baru ada pertemuan ya Om ya di Betul. kecamatan yang kita membahas bersama untuk status Loksado ini. Oh. Setelah itu baru kita sudah mulai jalan, Mm-mm. baik tamu inap ataupun tamu yang beraktivitas, baik itu rafting atau hanya sekedar santai di tempat kami, kita sudah mulai melayani Om. Oh. Alhamdulillah sudah mulai ada secercah cahaya. Setelah sekian lama Setelah puasa ya. sekian. Ya. Jadi memang kita ini berada pada posisi yang apa namanya betul-betul mau tidak mau, suka tidak suka ya. Orang udah bosan di rumah, Ya. gabut lah katanya ya, pengen Ya. wisata. Tapi kita juga di satu sisi kan dengan kondisi seperti ini mau tidak mau harus melakukan protokol gitu ya. Betul. Jadi memang ya harus menjaga lah. Oke, apa saja yang bukan dijual sih ya, sebetulnya apa saja sih yang ditawarkan kepada tamu yang ingin datang ke terutama tempatnya Bang Camang nih? Apa? Iya. Secara umum Loksado itu kan wisata alam. Jadi alam yang kita jual sebenarnya. Termasuk berikut aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan alam itu sendiri Om. Oke. Nah banyak Om, jadi kita mah tergantung permintaan ya Om. Jadi ada yang cuman mau santai menikmatin alam, silahkan. Oke. Ada yang mau beraktivitas arung jeram, silahkan. Oke. Ada yang mau trekking, silahkan. Cuman saat ini ada beberapa lokasi yang memang sudah boleh menjadi jalur trekking, cuman ada masih daerah yang
masih ditutup sementara. Mungkin nanti Pak Habib bisa lebih menjelaskan daerah mana saja. Pada intinya gitu, pada intinya bahwa yang saat ini datang adalah orang-orang yang sudah rindu banget dengan Loksado. Ya, gitu. Ya. Ternyata Loksado tuh ngangenin, Om. Oh, betul. Siap. Sangat ngangenin sekali. Siap. Oke. Di antara semua boleh dikatakan kan secara ini profesional Bang Camang melalui All Outbound ini kan boleh dikatakan satu ya yang menjadi cukup menjual, yaitu rafting ya, menggunakan perahu karet. Ada apa saja itu? Yang jalurnya atau paketnya atau apa saja itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kami tetap yang menjadi andalan kami adalah bambu rafting, Om. Karena ini kekhasannya di Loksado ya. Oke. Nah, kenapa muncul perahu karet ini sebagai alternatif pilihan? Oke. Supaya orang-orang yang tadinya sudah sering bambu rafting, lalu berpikir bahwa saya kalau ke Loksado lagi bambu rafting lagi gitu. Sehingga ada nilai yang lain yang bisa menjadi daya tarik tambahan buat mereka bisa balik lagi ke Loksado. Nah, sebenarnya perahu karet juga sebenarnya target utama yang ingin kita jual adalah Sungai Loksado atasnya. Dari target kita itu sebenarnya perahu karetnya di sana. Cuman ini masih dalam tahap edukasi karena masih banyak yang beranggapan ekstrim gitu ya dan sebagainya. Makanya kita tetap masih menjual jalur yang sama dengan teman-teman bambu rafting. Tapi alhamdulillah kita masih sangat bersinergi dengan mereka karena tahu sendirilah bahwa kapasitas perahu yang kita punya juga tidak terlalu banyak, sehingga pada saat ada grup besar selalu kita kolaborasi dengan bambu rafting. Jadi main sekali bareng, ada yang main pakai perahu, ada yang main pakai rakit, kita main bareng. Di tengah perjalanan mereka gantian, Om. Bisa gantian supaya sambil merasakan kita. Bisa di switch gitu ya. Gitu. Bisa, Om. Tadi Om, kita mah tergantung permintaan, Om. Kalau misalnya ada permintaannya pakai gedebong pisang, kita layanin, Om. Siap gitu. Atau kalau mau berenang dari Loksado sampai ke ujung juga boleh. Siap, Om, siap. Tapi pada intinya gini, Om. Jadi bambu rafting itu memang sebuah tradisional ya. Jadi suguhan rafting tradisional. Nah, kalau perahu karet memang lebih kepada sebuah yang dianggap lebih modern gitu ya. Tapi dua-duanya menurut kami adalah sama. Yang kami tawarkan adalah kecantikan sungai dan view-nya. Medianya berbeda memang. Cuman di perahu karet juga kami selalu sambil mengedukasi juga teman-teman yang di bambu rafting untuk menerapkan safety-nya. Karena kita di perahu karet memang lebih ketat ya. Karena pertama kami bisa lebih ketat karena kami datang dengan sebuah konsep yang sudah matang, yang sudah ada SOP-nya gitu. Dan teman-teman yang masuk juga tidak terlalu banyak sehingga kami bisa lebih menertibkan sambil kami juga menularkan. Terutama untuk tamu-tamu yang kelolaan kami itu kami sangat wajibkan untuk menggunakan perahu karet. Bahkan ketentuannya setelah di darat baru boleh dilepas. Jadi selama masih beraktivitas di sungai masih kita pantau untuk pakai pelampung, Om. Iya. Gitu. Oke. Dan sampai saat ini untuk aktivitas yang di sungai sudah mulai naik trafiknya atau gimana? Alhamdulillah, Om, untuk di Arung Jeram baik itu rakit bambu atau perahu karet, kalau kita bisa lihat presentasinya ini adalah pilihan tertinggi sih sebenarnya dari masyarakat kita untuk berkegiatan di Loksado. Karena memang kandangan itu kan terkenal akan 3 hal, Om. Ya. Ketupat, dodol, dan arung jeram gitu ya. Begitu ya, Om Jack ya? Iya. Atau jangan-jangan cuma Om Camang nih yang bikin gitu tuh. Ya, gitu. Iya. Siap. Gitu. Jadi tetap, Om, jadi arung jeramnya selalu. Tadinya yang tamu kita datang cuman mau nginap saja, mau santai, tapi begitu melihat ada suguhan yang lain, mereka pilihan itu di luar dari paket awal mereka untuk datang nginap di Loksado gitu. Artinya bahwa sangat masih menarik, Om, sebenarnya arung jeram ini. Nah, untuk sungai sendiri saat ini memang
di musim kemarau, tapi alhamdulillah kami dikasih bonus nih. Ada beberapa kali hujan yang lumayan membuat sungai menjadi bisa difungsikan gitu Om. Oke. Tapi walaupun itu Om, kita di Loksado ini masih banyak alternatif. Kalau di daerah spot utama kita itu lagi tipis, kita masih bisa bergeser ke agak lebih bawah, mungkin kurang lebih 9 km dari Loksado, kita bikin start di sana. Kalau tepatnya itu di Geraha Mandit. Oke. Nah, nanti finishnya di tepat di bawah jembatan Lumpangi Om. Yang di Lumpangi pertigaan sana arah ya. ke Batu Berarti jalurnya ini ya. dipindahin ke lebih ke depan ya, sebelum Laksada apa? Betul, Sebelum Om. Laksadanya. Oke. Jadi kami tegaskan Om, bukan sungainya yang dipindah, cuman tripnya saja yang dipindah. Saya pikir tadi mau pindahin sungai. Ya itu Om, siap. Nah di sana Om, jadi memang kalau kita bicara grade jeramnya memang tidak segede yang di atas, yang di jualan utama kita. Cuman di sana view-nya yang luar biasa cantik. Karena kita yang bisa dijual kan ya. Betul Om, betul. Jadi dan mindset si para tamu begitu dia mau main ke situ sudah kita rubah. Dari tadi yang targetnya adalah jeram, kita rubah menjadi targetnya view. Sehingga mereka dapat datang main ke situ sudah ekspektasinya yang diambil adalah view-nya gitu. Sehingga ini trik sebenarnya supaya jangan nanti datang ke situ terus mereka kecewa, kenapa jeramnya kecil gitu. Karena kita dari awal sudah kita giring bahwa ini view-nya yang kita ingin jual di situ gitu. Atau ada kalimat bisa sambil ngopi nggak nih, naik gitu ya. tapi tetap Om, tapi tetap kita ada jeramnya. Iya. Tetap kita fasilitasin domino Om di situ. Kalau mau main gaple boleh. Tapi tetap Om, kita kasih garansi ke para tamu kita gitu ya. Artinya gini, tidak basah uang kembali gitu Om. Wow, dijamin gitu ya? Dijamin. Basah uang kembali. Karena gini, di bawah itu diguyur. Karena di bawah itu saking bagus view-nya dan banyak spot buat kita bisa santai, istirahat, rest area. Saya yakin hampir semua klien kita yang main di situ dia akan berendam dengan nyamannya di situ Om. Iya. Ditambah lagi spot endingnya itu persis itu startnya untuk menuju Bukit Langara. Ya, jadi kalau misalnya tamu kita itu masih punya tenaga yang cukup stamina, kita berikan fasilitas pemanduan untuk naik ke spot Gunung Langara Om. Gitu, siap. Berarti ini Om Jack yang mesti jawab. Ya. Bukit Langagan itu ya tadi ya? Langara. Itu udah lama atau baru juga Om? Bukit Langara sudah lama. Cuma memang itu dikelola oleh masyarakat dan view-nya cukup bagus karena langsung menuju ke tiga bukit di Kantawan ya, Kantawan Anak, Laki dan Bini. Jadi kelihatan view-nya sangat bagus dan itu jualan banget. Dan informasi untuk kita semua bahwa di tahun 2021 kita mengembangkan kawasan itu melalui dana di APBD. Kita akan bikinkan jalan, sudah kita sinergikan dengan desa sudah bikin jembatan untuk penyeberangan, dan kita akan bikinkan jalan yang ada alternatif pilihan, orang tidak perlu jalan kaki, trekking ke atas, ya, hiking, tidak perlu. Tetapi mereka akan diantar oleh ojek sampai ke mendekati puncak di titik di shelter akhir. Dia akan sampai ke situ tahun depan. Jadi akan ada pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin capek berjalan, bisa naik ojek gitu. Tapi tentu ada biaya tambahan gitu kan. Hanya sedikit aja ke arah puncak yang berbatunya itu yang nanti akan dikembangkan, yang akan tetap dipertahankan. Oke. Jadi akan ada itu pilihan. Jadi orang tetap akan memilih yang mana akan berjalan kaki, yang mana yang akan menggunakan alat transportasi. Oke. Ini bagusnya pagi atau sore biasanya Om? Nah, Om Camang nih yang bagus nih jawabnya nih karena sering bawa tamu. Oh gitu. Om Camang yang tahu. Siap. Sebenarnya tapi sebelumnya Pak Kabid, kalau saya tadi mendengar penjelasan bahwa ada alternatif nanti naik sepeda motor, itu Om Onyeng langsung sumringah Om. Karena itu kebetulan memfasilitasi diri saya sendiri juga ya. Iya. Jadi sudah tidak capek-capek lagi ya Om Onyeng ya. Siap. Rahasia ya. Ini sudah main fisik nih Om Onyeng.
Oke. Saya sebetulnya kuat, cuman kalau urusan trekking itu harus minumnya harus dicampur. Iya, 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 iya. Campur ojek. Iya, siap, siap. Oke, gimana Om Jamal? Iya, kalau kita bicara kapan waktu yang tepat buat ke Langara, yang paling enak tuh pagi atau sore sekalian. Karena memang di pagi itu kita mungkin saja akan menemukan indahnya mega kabut-kabut yang berada di sekitaran bawah gitu ya. Kawannya Ya, Saya mesti di ini ditambahin godaannya dengan diliatin foto nanti nih. Oh boleh, Oh, ada. Siap, ada. siap. Oke, terus? Nah kalau sore kita juga bisa menikmatin cerah yang bagus, jadi hampir seluruh itu bisa terlihat. Dan syukur-syukur kalau pas lagi cerah juga bagus juga, kita juga ketemu sunsetnya di situ. Oke. Ada satu sisi yang bisa kita jadikan spot foto untuk sunsetnya. Oke. Nah kalau siang juga sebenarnya nggak ada masalah, cuman biasanya siang itu lumayan menguras tenaga karena pas lagi terik matahari yang Dan panas sekali cukup juga. panas ya gitu. Kira-kira itu Om. Siap. Oke, baik. Berarti jadi tambah ingin nih ke Loksade ya. Sudah Siap. bisa bambu rafting, habis itu naik ke Bukit Langaran lagi gitu kan ya. Iya. Oke. Iya. Om. Ini kayaknya Pak Kabit yang mesti jawab nih. Selain mempersiapkan pariwisata alam, Loksado kan juga dikenal dengan pariwisata budaya ya. Ya. Terutama karena memang ada suku Dayak di sana yang melakukan aktivitas budayanya. Ini kira-kira untuk yang saat ini, apakah itu memang sudah juga dibuka, Om, atau memang belum atau seperti apa? Jadi kalau yang tempat-tempat apa istilahnya wisata budaya ya yang ada di kawasan Loksado sebenarnya sama, sudah bisa juga dikunjungi, kecuali tadi yang sudah kita petakan tadi di Desa Harata yang masih belum bisa dikunjungi. Kemudian aktivitas-aktivitas warga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan adat juga sudah berjalan. Jadi bisa kita saksikan juga gitu. Berarti di Malaris gitu ya? Malaris sudah bisa. Ada event apa nih ke depan nih Om yang mungkin dalam bulan depan khusus dengan pariwisata, baik wisata alam maupun budaya yang sudah mungkin dischedule oleh dinas dan bekerja sama dengan masyarakat? Ya. Selain yang tadi naik ke yang menanjak tadi ya, di tanggal 26 27 itu kan ada juga event catatan petualang, itu share camp, berbagi informasi lah dalam sebuah camping bersama begitu. Nanti ada materi-materi yang disampaikan untuk peserta terkait dengan kondisi saat ini juga bagaimana pesertanya umum yang dilaksanakan oleh komunitas. Jadi kerjasama dengan kita dukung melalui kegiatan-kegiatan kita di dinas wisata. Nah kemudian mudah-mudahan tidak ada perubahan nanti bulan November atau Oktober kami masih dalam tahap koordinasi juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Tour de Loksado masih tetap dilaksanakan. Nah, jadi naik sepeda. Itu yang mau saya tanyakan itu tadi sebetulnya. Ya. Tour de Loksado masih dilaksanakan. Walaupun memang ya pada saat awal kita diskusinya cukup panjang juga nih karena pemerintahan kita diminta untuk merefocusing anggaran sehingga semua event yang kami laksanakan dengan dana daerah menyesuaikan. Jadi semua event kita tidak kita laksanakan tahun ini, termasuk festival bambu rafting yang festival Loksado juga tidak kita laksanakan. Tapi itu ada pertimbangan lain sih karena memang pertimbangannya untuk memindah event tersebut pada waktu yang tepat juga. Nah yang waktu dekat ini ada 2 event itu yang insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan Om, dan kita juga pandemi ini cepat selesai. Baik, sebelum berakhir, saya minta sekali lagi nih terakhir untuk Om Camang. Om, tetap karena ini formatnya adalah pertanyaan dan harus dijawab. Siap. Ini kaitan dengan paket ini Om.
Iya, Apa iya, sih iya. paket apa saja sih yang ditawarkan dan harganya berapa? Karena ini yang sering juga ditanya nih, mahal nggak sih kalau naik bambu rafting? Mahal nggak sih naik perahu karet itu gitu loh? Gimana Om Jamal? Oh ya, ini kalau ini urusan ini saya akan jawab serius. Karena urusannya kelangsungan hidup ini, Om. Iya, ini. Oh gitu ya? Iya, 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 iya. Iya. Ditunggu tadi pertanyaan ini kapan keluar gitu? Iya, Om. Iya. Ya, siap. Ya ya, gimana gimana Om? Oke, Om. Kalau kita bicara paket ya, jadi All Outbound Camp itu punya layanan, tema layanan itu ada 4. Kalau secara garis besar ada 4. Pertama adalah layanan rekreasional. Jadi apapun yang terkait dengan kebutuhan klien yang berhubungan dengan rekreasi kita siap. Tentunya juga berbasis alam. Ya. Ada yang kedua kita ada layanan edukasional. Biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan outbound yang edukasi sifatnya biasanya kepada anak-anak pelajar atau mahasiswa. Nah, contoh misalnya ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa gitu ya. Nah, baru-baru terakhir juga kita kemarin mendampingi adik-adik Mapala untuk latihan arung jeram gitu. Oke. Nah, terus ada yang pola berikutnya atau tema berikutnya itu ada development. Biasanya ini adalah pengembangan karyawan atau anggota organisasi dalam bentuk kegiatan training outbound. Nah, yang terakhir yang keempat itu temanya adalah layanan adventure. Nah, kita juga memanfaatkan kondisi alam yang begitu bagus. Penyuguhan adventure juga sangat menjadi daya tarik. Nah, di situ ada trekking, termasuk arung jeram bisa dikategorikan sebagai adventure. Cuman iya, walaupun ada nilai rekreasinya juga karena yang kita ambil juga jalurnya sangat-sangat aman gitu ya, jadi fun rafting gitu. Cuman untuk di grade-grade tertentu, contoh yang di Loksado atas itu bisa masuk kategori adventure juga karena juga hanya orang-orang yang kira-kira bernyali kuat gitu, atau bahasa lainnya adalah wisata minat khusus lah ya. Iya, Nah, betul. gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk biaya sendiri Om, sebenarnya kita punya tarif ya Om ya untuk yang kegiatan-kegiatan pokok kita. Cuman kalau untuk kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya customize, kita juga akan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Misalnya kliennya datang satu keluarga gitu, minta disiapin ini, nanti kita bikinkan paketnya Om. Nanti silakan hubungin di Mau nomor tidurnya di bawah aja Om. tenda gitu ya? Ya, gitu Om. Ah. Iya. Nah, kalau untuk rafting misalnya Om ya, jadi di masyarakat bambu rafting ini saya akan memberikan perbandingan. Kalau tamu datang langsung pesan rafting itu 300.000 per rakit. Oke. Nah, kalau boleh saya bilang itu adalah river service, jadi service sungai dari start sampai finish. Oke. Belum nanti kalau misalnya menggunakan pelampung tuh akan ada biaya tambahan sewa pelampung. Nah, kami mencoba untuk memaket bukan meninggikan harga, cuman ingin membuat tamunya lebih nyaman. Kami biasanya jualnya adalah per orang. Kalau tadi kan 300.000 per rakit diisi 3 orang gitu. Kalau kami jualnya 200.000 per orang. Nah, cuman di situ sudah dapat pertama dulu adalah tempat yang nyaman buat istirahat, buat rest area di camp kami gitu ya. Jadi mungkin saja ada keluarga yang rafting tapi ada keluarga yang tidak ikut, jadi bisa menunggu dengan nyaman. Betul. Nah, setelah itu juga pemanduan guide. Kami juga biasanya memilih guide-guide yang menurut kami sudah sangat mahir gitu ya. Terus tetap wajib kita kasih pengaman, pelampung gitu. Nah, nanti di finish, sampai finish nanti kita akan jemput dengan angkutan yang sudah kami sediakan. Baru balik lagi ke tempat kami, akan kami kasih fasilitas makan Om, karena biasanya kalau main di sungai itu pasti lapar gitu. Jadi selalu kita siapkan itu gitu Om. Iya. Setelah itu juga di tempat kami juga sudah include dengan asuransi ya. Oke. Fungsi asuransi sebenarnya bukan nanti setelah kejadian Om. Betul. Tapi secara tidak langsung kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan asuransi, maka pihak asuransi itu sudah memverifikasi bahwa layanan kami dan standarisasi yang keselamatan yang kami pakai insya Allah sudah bisa dijadikan acuan bahwa pelayanan yang kami berikan insya Allah sudah mencakup dari sisi keamanan, kenyamanan, dan kesan yang kira-kira sudah bisa ditangkap Om. Kira-kira gitu. Artinya
jangan di-compare harganya lah ya. Betul, betul. Oke, artinya kalau mau Iya. makan enak, layanan yang bagus apa segala macam Iya. tentu ada harga sendiri. Betul. Jadi kami tetap kalau bambu rafting itu kami tetap bekerja sama dengan para teman-teman joki ya. Joki istilahnya Om. Jadi Oh, joki guide itu latih ya, itu joki untuk Om yang ya. bawah itu ya. Iya, Oke. jadi tetap kita menggunakan jasa mereka, mereka tetap dapat job, dapat penghasilan, dan kami hanya mengambil untung dari untung layanan Om, jadi Oke. jasa layanan gitu. Iya, iya. Iya, gitu. Oke, baik. Om Camang, mudah-mudahan dengan penjelasannya tadi teman-teman juga tambah yakin gitu ya bahwa kalau Siap. ingin bambu rafting, insya Allah safety, insya Allah juga akan dapat merasakan kepariwisataan di sana ya, bisa menikmati Siap, Om. pemandangan, bisa menikmati olahraganya juga dan sebagainya. Oke, terakhir berarti untuk Om Jack nih, pesan Om Jack untuk teman-teman yang ingin datang ke Loksado. Oke. Kalau untuk teman-teman yang ingin datang ke Loksado ya, karena dalam kaitannya dengan masa pandemi sekarang, kami tetap ya berpesan, tetap taati protokol kesehatan, jaga diri Anda, jagakan juga kami yang di sini. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Iya. Karena bagaimanapun kondisi sekarang ini seperti inilah sudah. Jadi tinggal kita yang harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang ini. Betul. Kita tidak bisa lagi harus seperti apa, kita harus ini menyesuaikan. Makanya ini kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, tidak hanya di pariwisata kan, lebih luas juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kaitannya dengan pariwisata tadi ya kita tetap taati protokol kesehatan, dan satu, jangan ragu-ragu datang ke Loksado. Iya. Kami siap menyambut, ada beberapa layanan, ada atraksi yang kami sudah siap untuk bisa menjamu Anda yang akan berkunjung ke KSPN Loksado. Pokoknya Loksado ngangenin lah ya. Kangenin. Ini bisa jadi bisa bikin baju kaos baru lagi Om Camang nih, Loksado Ya, kangenin. siap. Iya, saya lagi baca tuh Natural Tourism Loksado tuh. Iya, siap. Iya, saya udah dapat satu, omongnya belum kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Saya sebetulnya udah datang ke sana, tapi memang entah bagaimana ukurannya nggak ada pernah yang pas dengan saya. Woi. Siap, ditunggu Om. Oke, Siap. Om Jack, terima kasih atas kesempatan ngobrolnya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ingin Amin. juga Amin. datang ke Loksado, yang juga ingin berwisata ke Hulu Sungai Selatan secara umum gitu ya. Iya. Karena memang tidak hanya Loksado, masih banyak lagi lah ya di Hulu Sungai Selatan yang bisa dieksplor sehingga pariwisatanya bisa tetap jalan gitu ya. Iya. Om Camang juga terima kasih. Makasih Om, makasih. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dan juga Amin. menemukan yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, dan sekali lagi tetap untuk selalu teman-teman memakai masker ya. Gunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga selalu physical distancing, jaga jarak ya. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.